Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisan Rahmawati dengan NIM 2401011111092. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara pembelajaran di mana guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa secara lisan. Biasanya metode ini digunakan saat awal pembelajaran untuk memperkenalkan materi saat guru ingin menjelaskan konsep dasar, misalnya dalam materi akidah. Nah, kelebihan dari metode ini cukup efektif untuk kelas yang besar karena materi bisa disampaikan secara cepat. Tapi kelemahannya, siswa sering menjadi pasif hanya karena mendengarkan penjelasan guru. Sehingga kalau terlalu lama itu bisa membuat siswa merasa bosan. Metode yang kedua yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan melalui dialog antara guru dan siswa. Metode ini biasanya digunakan setelah penjelasan materi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa. Nah, kelebihannya dari metode ini tuh suasana kelas itu menjadi lebih efektif dan siswa bisa belajar berani mengemukakan pendapat. Akan tetapi metode ini tuh mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya seringkali hanya beberapa siswa saja yang aktif untuk bertanya ataupun menjawab, sementara yang lain itu cenderung diam. Nah, metode yang ketiga yaitu ada metode Ibroh dan Mau'idhoh. Metode Ibroh dan Mau'idhoh adalah metode pembelajaran yang menyampaikan nilai-nilai melalui cerita atau nasihat yang mengandung hikmah. Metode ini sangat cocok digunakan dalam materi akhlak atau sejarah kebudayaan Islam, karena siswa dapat mengambil pelajaran dari kisah yang disampaikan. Nah, kelebihan metode ini adalah dapat menyentuh perasaan siswa dan membantu menanamkan nilai moral. Namun, jika penyampaiannya cerita itu kurang menarik, siswa bisa merasa bosan. Metode yang keempat yaitu metode drill dan hafalan. Metode drill dan hafalan adalah metode yang dilakukan dengan latihan secara berulang-ulang sampai siswa itu benar-benar menguasai materi. Dalam pembelajaran PAI, metode ini sering digunakan untuk menghafal surat pendek, doa harian, atau mempelajari tajwid. Kelebihan metode ini adalah dapat membantu siswa mengingat materi dalam jangka panjang. Namun, kelemahannya siswa terkadang hanya hafal tanpa memahami makna dari apa yang dihafalkan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan suatu proses atau praktik secara langsung. Metode ini biasanya digunakan pada materi ibadah seperti tata cara wudhu atau tata cara sholat. Kelebihan metode ini adalah siswa itu dapat melihat langsung praktik yang benar sehingga mengurangi kesalahpahaman. Namun kelemahannya, metode ini memerlukan persiapan alat dan tempat yang cukup serta sulit dilakukan jika jumlah siswanya itu terlalu banyak. Metode yang keenam yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengajak siswa belajar langsung di luar kelas, misalnya berkunjung ke masjid, museum Islam, atau panti asuhan. Melalui metode ini siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata. Nah, metode ini tuh mempunyai kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa bisa melihat langsung penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Namun kelemahannya,
Metode ini membutuhkan biaya, waktu, dan persiapan cukup matang. Metode yang terakhir yaitu ada metode resitasi atau penugasan. Metode resitasi adalah metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada guru. Contohnya itu seperti membuat ringkasan materi, mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suatu tema, atau membuat clipping sejarah Islam. Kelebihan metode ini adalah dapat melatih tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam belajar. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu terkadang tugas bisa dikerjakan oleh orang lain atau siswa hanya fokus menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami materi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.